Makdor ledakan. Pada saat ini, gelombang kejut berdesir tinggi di langit. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa mengembun seperti badai ketika tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh dunia. Sumber energi spiritual gemuruh ini adalah menara hitam besar. Api hitam melonjak di seluruh permukaan menara saat turun. Adegan itu cukup mengejutkan dan banyak orang yang menonton tidak bisa menyembunyikan kejutan di mata mereka. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai fase tengah level Rongtian, serangan ini cukup untuk mengejutkan mereka. Di puncak, Mu Kui dan Dingking memiliki ekspresi yang sangat serius dan mata mereka sedikit berkedut. Dari fluktuasi energi spiritual di langit, mereka bisa merasakan jenis bahaya yang fatal. Jelas bahwa mereka tidak pernah berharap bahwa pertempuran Mu Chen dan Yang Hong akan menjadi se-ekstrim ini. Dalam sekejap ini, Mu Kui dan Dingking saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa hasil dari pertempuran ini semua akan tergantung pada satu langkah ini. Di langit, Penatua Jutian menyaksikan ketika menara hitam turun. Sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tampan dan dia mengerutkan kening. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, menara hitam ini. Mengapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Meskipun dia mengatakan itu, Penatua Jutian telah berpikir keras tentang hal tersebut, namun dia tidak dapat mengingat di mana dia telah melihat menara hitam ini. Dengan demikian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, tampaknya siswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam yang kecil memiliki teknik yang menakutkan seperti itu? Hasil dari pertempuran ini mungkin telah diputuskan. Penatua Jutian mengangkat kepalanya ketika dia menatap menara hitam yang telah membentuk bayangan besar di tanah. Jelas bahwa serangan ini mengandung semua kekuatan mereka dari kedua sisi. Mereka tidak menahan sama sekali. Dengan demikian, orang yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan mungkin akan berakhir dengan kehilangan sepenuhnya. Di langit di atas puncak, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong memelototi menara hitam, yang memancarkan tekanan besar. Dia juga bisa mendeteksi sedikit kegelisahan dan bahaya. Jika dia gagal menghentikan serangan Mu Chen, dia mungkin akan berakhir dengan kekalahan total. Begitu dia kalah, prestasinya semua akan berakhir dalam reputasi Mu Chen. Itu adalah sesuatu yang Yang Hong tidak sanggup terima. Tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan Mu Chen menginjaknya. Di Akademi Beichang, aku, Yang Hong, adalah eksistensi yang paling mempesona. Mu Chen, jika kamu ingin menghentikanku, maka aku harus mengeluarkan semuanya sehingga aku dapat menginjak kamu. Raungan marah bergema dalam pikiran Yang Hong. Di mata merah darah naga harimau kuno, keganasan menyembur keluar. Naga harimau kuno mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungannya seperti seekor naga, namun pada saat yang sama, itu seperti seekor harimau. Itu berisi emosi keganasan mendalam yang mirip dengan esensi jiwa spiritual binatang yang tertelan. Mungkin ketika dia mendapatkan kekuatan ini, kepribadiannya yang tersembunyi agak dipengaruhi oleh esensi jiwa. Oleh karena itu, jelas bahwa Yang Hong telah sedikit berubah kepribadiannya dan menjadi brutal seperti naga harimau kuno. Blar-blar-blar ledakan. Saat naga harimau kuno meraung, cahaya biru pekat menyembur keluar dari tubuh besar itu. Garis-garis harimau yang lebih emas muncul di permukaan tubuh naga harimau dan mulai bersinar. Ketika cahaya biru dan cahaya keemasan muncul di dekat naga harimau kuno, itu tampaknya telah membentuk naga biru dan harimau emas yang saling bertarung. Sedikit keganasan tiba-tiba melonjak ke seluruh dunia. Mu Chen, aku adalah siswa baru nomor 1, tidak ada yang bisa mencurinya dariku. Teriakan keras ini bergema di hati Yang Hong dan dia segera berkonsentrasi. Pada saat ini, naga harimau kuno mengayunkan ekornya yang besar ke atas, memancarkan cahaya biru, dan menutupi jarak yang sangat jauh. Roar 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 mengaum. Ketika raungan naga harimau kuno bergema terus-menerus di seluruh dunia, semua orang mengangkat kepala sebagai tanggapan. Mereka menyaksikan ketika naga harimau kuno bergegas ke langit. Dan dari atas, menara emas hitam dengan api hitam terus turun saat itu menekan segalanya. Saat ini, keduanya memiliki mata merah.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan api hitam dan cahaya biru, menara hitam dan naga harimau kuno menjulang di langit dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Pada saat mereka bertemu, dunia tampak bergetar. Tanah yang berada beberapa kilometer di bawah mereka mulai bergetar dan retakan diam-diam menyebar. Cahaya pekat dengan fluktuasi energi spiritual yang keras melonjak keluar dari langit. Suara gemuruh bergema bersama dengannya. Fluktuasi energi spiritual yang keras mengamuk dan udara di sekitarnya mencekam. Roar mengaum. Naga harimau kuno terus menggeram dengan marah saat ia menyerang dengan ganas. Gelombang cahaya biru menabrak menara hitam saat berusaha menghancurkannya. Terlepas dari serangan hiruk-pikuk ini, menara hitam tetap tidak bergerak. Api hitam melonjak melalui itu dan cahaya biru terbakar setiap kali mendekati emas menara hitam. Berdengung. Akhirnya, sebagai tanggapan atas serangan kuat yang ditampilkan oleh naga harimau kuno, ukiran misterius perlahan muncul di menara. Cahaya hitam dengan cepat berkumpul di dasar menara hitam dan terbentuk menjadi rune hitam besar. Rune hitam ini bergerak perlahan, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, fluktuasi misterius dengan kemampuan menyegel tampaknya telah dipancarkan darinya. Menara pagoda. Menekan semua hal. Di dalam menara hitam, suara bel kuno bergema. Tiba-tiba, rune hitam besar turun dan menabrak tubuh naga harimau kuno. Hanya dari satu kontak itu, cahaya biru yang dipancarkan dari tubuh naga harimau kuno tiba-tiba gelap. Raungan sedih juga keluar dari mulut naga harimau kuno. Itu bisa mendeteksi bahwa kekuatan misterius memasuki tubuhnya melalui rune hitam. Begitu kekuatan ini menyerbu tubuhnya, ia telah menyegel semua jalur sirkulasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Seolah-olah itu disegel secara paksa olehnya. Saat cahaya biru gelap, cahaya terang meledak dari menara hitam dan langsung menekan tubuh besar naga harimau kuno. Setelah menderita serangan yang begitu berat, tubuh besar itu dengan cepat turun dari langit bersama dengan menara hitam. Jeblar-jeblar-jeblar ledakan. Semua orang menyaksikan ketika naga harimau kuno turun, sebuah ledakan tampaknya telah muncul ketika menara hitam bertabrakan dengan naga harimau kuno. Bahkan tanah di bawah telah runtuh karena tabrakan. Dung-dung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menara hitam akhirnya turun ke tanah. Pada akhirnya, itu telah mendarat di atas gunung dan gunung itu langsung bergetar. Banyak batu besar bergulir menuruni gunung dan seluruh gunung mulai runtuh. Asap mengepul naik ke langit dan menutupi pandangan mereka. Saat ini, seluruh dunia benar-benar diam. Satu-satunya suara yang masih ada adalah gema dari batu-batu besar yang bergulir menuruni gunung. Tatapan semua orang benar-benar fokus pada puncak gunung yang runtuh. Pemenang seharusnya sudah ditentukan, kan? Dari kaki gunung, Ye Qingling, Yo Ling dan yang lainnya semua terbang ke langit ketika mereka menyaksikan dengan gugup di lokasi itu. Kesimpulan akhirnya muncul untuk pertempuran yang mengejutkan ini, kan? Pada saat yang sama, Li Xuantong juga memusatkan pandangannya ke arah itu. Di puncak Gunung Roh Utara, Mu Kui, Bing Qing dan Luoli juga terbang ke langit. Menilai dari penampilan mereka, tampaknya hasil dari pertempuran ini lebih penting daripada bendera roh yang mewakili siswa baru nomor 1. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, asap di gunung yang runtuh secara bertahap memudar. Segera setelah itu, sebuah tanah yang penuh dengan retakan muncul di mata mereka. Puncak gunung telah berubah menjadi tanah datar. Apalagi seluruh gunung hancur total. Di tengah gunung, sebuah kawah besar telah muncul. Energi spiritual yang keras yang dipancarkan dari kawah itu perlahan-lahan menghilang. Situasi akhirnya jelas untuk semua orang yang menonton. Tatapan semua orang segera berkumpul ke arah itu. Kemudian, keributan terjadi di seluruh dunia. Di kawah, naga harimau kuno dan menara hitam sudah menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah dua individu yang agak canggung. Keduanya memiliki tubuh berdarah dan pakaian sobek saat mereka saling berhadapan. Kedua individu ini secara alami adalah Yang Hong dan Mu Chen. Pada saat ini, rambut Yang Hong telah berubah berantakan dan itu bukan gaya seperti sebelumnya. Matanya menatap Mu Chen di depannya. Pada saat yang sama, kegilaan dan ketakutan yang muncul di matanya.
Mereka sebenarnya masih berdiri? Melihat dua individu saling berhadapan, semua orang tercengang. Bukankah kedua individu ini terlalu keras kepala? Mu Chen agak pucat. Dia menatap Yang Hong dan perlahan-lahan menghapus darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan perlahan berjalan menjauh dari tanah yang retak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kali ini, giliran kamu untuk membayar utang kamu. Lain kali, targetku adalah Jishuan. Mu Chen berjalan keluar dari daerah yang retak dan suara serak terdengar. Pada saat ini, ekspresi Yang Hong akhirnya berubah merah dan darah menyembur keluar saat dia mengangkat kepalanya. Kemudian, tubuhnya perlahan miring ke depan sebelum jatuh di tanah. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia sebenarnya dikalahkan lagi oleh Mu Chen. Apakah bajingan itu benar-benar menakutkan? Meskipun dia telah kehilangan 1 tahun kultivasi. Meskipun dia telah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual. Mengapa dia masih bisa menyusulku? Mata Yang Hong perlahan tertutup. Tidak peduli berapa banyak dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya mungkin hanya Jishuan yang mampu menekan keberadaan yang mempesona seperti Mu Chen. Energi spiritual kekerasan melonjak ke seluruh dunia sebelum akhirnya menghilang. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat dengan tanah yang hancur. Tepatnya, mereka menatap bocah yang perlahan berjalan keluar dari kawah. Wajah tampan bocah itu sedikit pucat, dan fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya telah melemah secara signifikan. Sepertinya dia sedikit lelah. Namun, tidak ada yang menertawakan kondisinya yang lemah dan lelah. Bahkan para senior memiliki ekspresi serius ketika mereka menatapnya. Jelas bahwa pertempuran sebelumnya juga mengejutkan mereka. Pertempuran tingkat ini jarang akan terjadi di antara siswa baru. Bahkan para senior tidak mampu menghadapi pertarungan sengit seperti itu. Di depan mereka, siswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen telah mendapatkan rasa hormat dan perhatian semua orang dengan kekuatannya. Di kaki gunung, banyak siswa baru tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Keheningan itu berlangsung lama sebelum seseorang perlahan mengangkat tangan dan mulai bertepuk tangan dengan lembut. Segera, suara tepuk tangan bergema dengan cepat saat bergema di seluruh langit. Kinerja dan kemampuan yang ditampilkan oleh Mu Chen benar-benar mengesankan mereka. Pada saat yang sama, itu memberi wajah pada siswa baru. Paling tidak, mereka bisa berbicara kembali ke senior yang arogan di akademi. Ada orang yang luar biasa di antara kita siswa baru. Mu Chen berdiri di atas tanah yang hancur saat dia menatap ke arah banyak tokoh di sekitarnya. Kemudian, ketika dia mendengar tepuk tangan meriah, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum tanpa daya. Di puncak gunung, Li Xuantong menatap sosok ramping dan perlahan-lahan menarik pandangannya. Dagunya sedikit mengangguk. Penampilan Mu Chen hari ini sama sekali tidak mengecewakannya. Seperti yang diharapkan, pandangan Luoli kepadanya cukup bagus. Namun, bahkan dengan pertempuran ini, Mu Chen masih tidak layak berdiri di sebelah Luoli. Dia hanya menjadi penghalang baginya, dan ketika waktu itu tiba, mereka berdua mungkin terluka. Mata Li Xuantong sedikit terkulai. Dia tahu bahwa dia menyukai Luoli, namun Luoli hanya memperlakukannya sebagai teman. Meski begitu, ini adalah sesuatu yang dia rasa harus dia lakukan untuk Luoli. Mungkin dia tidak setuju dengan tindakannya, tapi itu diperlukan. Tepuk tangan menggelegar untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, Luoli dengan cepat bergegas dan muncul di samping Mu Chen. Matanya yang seperti kaca menatap yang terakhir ketika dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Namun, ekspresinya yang pucat tampaknya tidak meyakinkan. Bagaimanapun, Yang Hong bukan lawan yang biasa. Meskipun dia berhasil mengalahkannya, dia masih harus membayar mahal. Saat ini, dia juga sangat lemah dan tidak berdaya. Dari langit yang jauh, penatua Jutian perlahan mendekat dan muncul di langit di depan Mu Chen. Matanya menatap aneh ke arah Mu Chen sebelum dia tersenyum, "Bocah, pertempuran ini adalah kemenanganmu. Namun, kamu belum mendapatkan bendera roh, jadi kamu tidak dapat dianggap sebagai siswa baru nomor 1.
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi fokus pada adegan ini. Itu benar. Meskipun Mu Chen telah berhasil mengalahkan Yang Hong, kompetisi siswa baru bukanlah duel dalam arena. Hanya orang yang berhasil mendapatkan bendera roh dapat dianggap sebagai siswa baru nomor 1, dan jelas bahwa Mu Chen belum memenuhi kondisi ini. Namun, kekuatan yang terakhir telah membuat semua orang menerimanya sebagai yang terkuat. Tidak ada yang hadir di tempat kejadian percaya bahwa ada seseorang di antara siswa baru yang bisa mengalahkan Mu Chen dalam duel 1 lawan 1. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya mendengar kata-kata dari penatua Jutian, mereka merasa sedikit menyesal. Meskipun mereka berharap Mu Chen akan menjadi siswa baru nomor 1, mereka tahu bahwa Mu Chen tidak dalam kondisi yang layak saat ini. Jelas bagi mereka bahwa baik Mu Kui maupun Bing Qing adalah individu yang licik. Mereka berdua tidak jauh lebih lemah dari Yang Hong. Oleh karena itu, ada kerugian besar bagi Mu Chen jika dia bertarung melawan mereka berdua. Pada saat ini, Mu Kui dan Bing Qing bergegas mendekat. Mereka berdiri di langit ketika mereka menyaksikan Mu Chen. Tetapi di bawah banyak tatapan, Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Penatua Jutian, aku menyerah pada pertempuran berikutnya. Biarkan yang lain bersaing untuk memperebutkan gelar siswa baru nomor 1. Mengenai gelar siswa baru nomor 1, Mu Chen tidak pernah peduli tentang hal itu. Satu-satunya alasan mengapa dia melawan Yang Hong adalah karena dendam yang mereka pegang. Dan sekarang, hasilnya sudah diputuskan. Karena itu, dia tidak ingin memaksakan dirinya sendiri dan melakukan pertempuran intensitas tinggi sekali lagi. Ini hanya akan menjadi beban bagi tubuhnya." "Oh, apakah benar-benar kau menyerah untuk menjadi nomor 1? Penatua Jutian terkejut saat ia menatap Mu Chen. Seorang pemuda seperti Mu Chen seharusnya berada pada usia di mana ia masih muda, bugar, dan impulsif. Gelar yang menarik seharusnya cukup untuk mendorongnya bertarung sampai mati. Namun, Mu Chen benar-benar menyerah pada kesempatan ini? Banyak senior yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut ketika mereka menatap Mu Chen. Aura megah yang terakhir berada di puncak. Jika dia terus bertarung setelah kemenangannya atas Yang Hong, mungkin saja baginya untuk mendapatkan bendera roh jika dia bergabung dengan gadis berpakaian hitam yang sangat dekat dengannya. Mu Chen mengangguk. Hadiah untuk 5 individu teratas sebenarnya cukup dekat. Selain dari jumlah nilai spiritual yang akan mereka peroleh, sisanya pada dasarnya sama. Selain itu, mereka semua dapat memasuki aula seni spiritual. Oleh karena itu, dia tidak merasa perlu untuk bertarung melawan Mu Kui dan Bing Qing untuk gelar terkuat. Persaingan untuk bendera roh akan menjadi milik kalian berdua sekarang. Mu Chen mengarahkan senyum pada Mu Kui dan Bing Qing saat dia berbicara. "Kamu tidak akan bertarung?" Ketika Mu Kui mendengar ini, kekecewaan memenuhi matanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih ketika dia menjawab, "Aku tidak tertarik dengan apa yang disebut siswa baru nomor 1. Saat ini, aku lebih tertarik bertarung melawanmu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin menguji aku?" Mu Chen tertegun saat dia tersenyum pahit. Mu Kui ini benar-benar maniak pertempuran. Dia tidak dalam kondisi yang layak saat ini. Jika kamu menikmati pertempuran, aku akan bertarung melawan kamu. Paling tidak, aku tidak akan mengecewakanmu. Luoli berkata kepada Mu Kui. Ketika Mu Kui memperhatikan ini, dia tersenyum malu. Kemudian, dia tampak sedikit cemas saat dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak akan bersaing lagi, kompetisi siswa baru menjadi sangat membosankan. Aku tidak mau bertarung melawan 2 wanita. Itu sebabnya, aku akan menyerah juga. Namun, kamu harus berjanji padaku, ketika kamu sudah sepenuhnya pulih, kamu harus bertarung melawanku sekali. Sama seperti sebelumnya. Tidak perlu ragu. Semakin kamu kejam, pertarungan akan semakin menarik." Mu Chen hanya bisa mengangguk tak berdaya menanggapi kata-kata ini. Dia juga memiliki kesan yang baik terhadap kepribadian langsung Mu Kui. Karena itu, ia memutuskan untuk bertahan. "Apa maksudmu ketika kamu menyebut wanita?" Bing Qing tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap dingin ke arah Mu Kui dan rasa dingin yang membeku perlahan keluar.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan aku? Mu Kui tertegun dan tertawa hampa. Di depan makhluk yang dikenal sebagai wanita, Mu Kui selalu merasa sakit kepala. Karena itu, dia tidak secara terbuka memprovokasi Bingking lagi. Lagi pula, gadis ini cukup kuat dan dia mungkin tidak akan menang jika mereka bertarung. Melihat Mu Kui menjadi benar-benar diam, Bingking akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan berbicara, kompetisi siswa baru menjadi membosankan karena kamu. Semua orang menyerah karenanya. Jika aku merebut bendera roh, itu hanya akan membuat aku terlihat seperti orang bodoh. Karena itu, aku juga tidak ingin mengambil bendera roh. Mulut Mu Chen berkedut saat ini. Mengapa semua orang ini begitu aneh? Mereka tidak ingin gelar siswa baru nomor 1 ketika diserahkan langsung kepada mereka. Jika itu orang lain seperti Yang Hong, mereka akan langsung bergegas dan mencabut bendera roh. Kamu bertiga menyerah. Penatua Jutian bingung ketika dia menatap Mu Chen dan yang lainnya. Jelas bahwa dia juga memperhatikan bahwa siswa baru tahun ini cukup unik. Mu Kui dan Bingking dengan santai menganggukkan kepala. Kemudian, mereka berdua berbalik dan memandang Mu Chen, kali ini, kamu memiliki hak untuk menjadi siswa baru nomor 1. Lagi pula, aku mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Yang Hong jika aku bertarung melawanmu barusan. Jadi, jika Luoli, yang ada di samping kamu, tidak memiliki argumen, maka kamu layak menjadi siswa baru nomor 1. Kata-kata Mu Kui dan Bingking memang benar. Dalam pertempuran sebelumnya, Mu Chen telah bertarung dengan sengit melawan Yang Hong dan itu adalah pertandingan yang sangat menarik. Bahkan mereka harus mengakui bahwa mereka mungkin akan dikalahkan oleh menara hitam yang diungkapkan oleh Mu Chen di saat-saat terakhir pertempuran. Meskipun Mu Chen tidak bertarung langsung melawan mereka, semua orang bisa mengenali dan memahami beberapa fakta. Karena itu, mereka tidak membuang waktu. Dengan sikap sombong mereka, baik Mu Kui maupun Bingking tidak ingin mengambil keuntungan dari Mu Chen yang lelah dan merebut gelar siswa baru nomor 1. Terima kasih atas pujianmu. Mu Chen tersenyum dan menjawab, namun, karena kita sudah menyerah, mari kita biarkan Luoli mengambil bendera roh. Aku percaya bahwa dia lebih layak mendapatkan gelar siswa baru nomor 1 daripada aku. Meskipun tidak ada yang pernah melihat kemampuan sejati Luoli, Mu Chen masih bisa merasakan bahwa kekuatan sejati Luoli jelas melampaui Yang Hong. Jika Mu Chen bertarung melawan Luoli tanpa syarat, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkannya. Ketika Mu Kui dan Bingking mendengar ini, mereka juga melirik Luoli. Kemudian, mereka mengangguk. Keduanya bisa merasakan hal yang sama yang dirasakan Mu Chen dari Luoli. Meskipun Luoli tidak sering bertengkar, tidak ada yang berani meremehkan gadis cantik ini. Setelah semua, bahkan Bingking telah berhenti dan untuk sementara meninggalkan tujuannya ketika Luoli menghentikannya. Luoli terkejut sesaat. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa gelar siswa baru nomor 1 tiba-tiba jatuh kepadanya. Pada saat ini, dia memelototi Mu Chen. Orang liar ini ingin mendorongnya ke depan. Orang lain mungkin menginginkan gelar siswa baru nomor 1, tetapi Luoli tidak begitu peduli tentang hal itu. Uhuk-uhuk batuk. Hanya untuk mengingatkan kamu, tempat pertama menerima 500.000 nilai spiritual. Saat ini, kita sangat miskin. Jika kamu memperoleh nilai spiritual ini, kita akan dapat sedikit memperbaiki diri. Mu Chen mendekati Luoli dan dengan lembut mengutak-atik tangan ramping Luoli. Pada saat ini, Luoli sangat marah, namun dia ingin tertawa juga. Namun, dia tidak ingin melakukan apapun pada Mu Chen yang cukup lemah saat ini. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerbu ke puncak di bawah banyak tatapan saat dia mencabut bendera roh yang sangat besar. Setelah itu, dia turun sambil memegang bendera roh yang besar. Dia sedikit tersenyum pada Penatua Jutian, Yang Linglung, dan berkata, Penatua Jutian, dapatkah kamu mengumumkan hasilnya sekarang? Air mata tawa memenuhi mata Jutian saat dia mengangguk. Siswa baru ini benar-benar sangat menarik. Bagaimanapun, Luoli tidak bertarung melawan siapapun, namun entah bagaimana dia menjadi siswa baru nomor 1. Bahkan di antara sejarah Akademi Beichang, mungkin itu pertama kalinya seseorang memperoleh gelar siswa baru nomor 1 dengan mudah bukan?
Kompetisi siswa baru akhirnya sampai pada kesimpulan yang agak lucu. Yang mengambil gelar siswa baru nomor 1 bukanlah Yang Hong atau Mu Chen yang telah bertarung dalam pertarungan hidup atau mati. Tetapi, Luo Li yang bahkan tidak bertarung sama sekali telah mendapatkan gelar itu. Banyak siswa baru dan senior agak kecewa dengan pergantian peristiwa ini. Mereka hanya bisa tersenyum kecut, tetapi tidak banyak yang mengeluh. Mereka telah menyaksikan pertarungan spektakuler sebelumnya antara Mu Chen dan Yang Hong selama kompetisi siswa baru ini. Yang disebut sebagai siswa baru nomor 1 hanyalah sebuah gelar. Luo Li, Mu Kui, dan Bing Qing mungkin tidak bertarung, tetapi kemampuan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudahan yang mereka miliki untuk mencapai puncak telah mengkonfirmasi kekuatan mereka. Selain itu, ada saat-saat di mana siswa baru terkuat bukanlah orang yang merebut bendera spiritual. Namun, semua orang secara alami tahu bagaimana menilai siswa baru terkuat jauh di dalam hati mereka. Pertempuran yang baru saja mereka saksikan sebelumnya telah membuat mereka benar-benar terguncang. Bahkan, senior yang bangga dari Akademi Beichang hanya dapat mengagumi Mu Chen sudah mencapai level ini sebagai siswa baru. Mereka merasa bahwa Mu Chen sepenuhnya layak menjadi yang pertama di antara siswa baru tahun ini. Dalam kasus Mu Chen, ia juga mengambil cuti 3 hari untuk beristirahat dan memulihkan diri sepenuhnya dari perjuangannya melawan Yang Hong. Meskipun Mu Chen melihatnya tidak diuntungkan, dia harus mengakui bahwa Yang Hong cukup mampu. Berdasarkan bakatnya saja, dia akan dapat mengukir tempat untuk dirinya sendiri di Akademi Beichang. Namun, Mu Chen tidak takut padanya. Dia sudah mengalahkannya sekali sebelumnya, dan tentu saja akan ada yang kedua dan ketiga. Jika Yang Hong tidak dapat menanggungnya dan ingin menimbulkan masalah bagi Mu Chen, dia tidak akan keberatan membiarkannya mengalami rasa kekalahan lagi. Di atas rumah kontrakannya yang kecil, Mu Chen duduk bersila sambil menatap langit biru yang luas. Dia diam-diam berada di sini untuk pulih dari luka-lukanya beberapa hari terakhir ini. Adapun keributan yang dia sebabkan karena duelnya dengan Yang Hong tempo hari, dia hampir tidak peduli tentang itu. Mu Chen melirik sekilas ke pinggiran daerah siswa baru, percakapan yang ramai terdengar dari sana dan suasana hati tampak sangat gembira. Sejak kompetisi siswa baru, area perumahan mereka tidak diragukan lagi menjadi area siswa baru yang paling mempesona. Banyak siswa baru datang ke sini ingin bergabung dengan asosiasi Dewi Luo dan mengikuti Mu Chen dan Luo Li. Namun, Mu Chen dan Luo Li jelas tidak banyak memikirkan hal semacam ini. Di sisi lain, Yao Ling menunjukkan antusiasme yang kuat. Bergerak bolak-balik sepanjang hari, ia bekerja keras untuk memperluas prestise dan pengaruh asosiasi Dewi Luo. Orang ini. Mu Chen tersenyum pasrah. Dia tidak bisa berhubungan dengan hasrat Yao Ling, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Yao Ling dan karena itu mendukung usahanya. Mu Chen melihat ke kejauhan, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya mendekat dari langit yang jauh. Dalam beberapa napas waktu, itu sudah muncul di atas rumah kontrakannya. Sosok itu ternyata adalah seorang pria dengan wajah tampan dan sepasang mata yang acuh tak acuh. Itu Li Xuantong. Li Xuantong muncul dan melirik Mu Chen dengan malas. Alisnya kendor dan sedikit berkerut saat dia berkata, "Mungkinkah kamu percaya bahwa kemenangan kamu atas Yang Hong dan menjadi siswa baru nomor 1 sudah cukup bagi kamu untuk berpuas diri?" Mu Chen mengerutkan kening, tetapi tidak repot-repot berdebat dengannya dan menjawab, "Siswa nomor 1 adalah Luo Li dan bukan aku. Selain itu, aku baru saja pulih, istirahat sebentar sepertinya tidak terlalu berlebihan, kan?" Mu Chen tidak memiliki pandangan yang baik tentang Li Xuantong. Dia tampaknya akrab dengan Luo Li, tetapi Mu Chen tidak menghargai dia karena ikut campur dalam urusan percintaan antara dia dan Luo Li. Namun, karena Li Xuantong tidak memiliki niat buruk terhadap Luo Li, Mu Chen telah mentolerir perasaan tidak nyaman di hatinya dan tidak ingin berselisih dengannya. "Aku juga menyaksikan pertempuran selama kompetisi siswa baru beberapa hari sebelumnya," Li Xuantong berkata dengan acuh tak acuh. "Aku harus mengakui bahwa kamu memiliki sedikit kemampuan, tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjalin hubungan dengan Luo Li." Mata Mu Chen sedikit menyipit saat jejak kemarahan melintas di matanya, suaranya menjadi datar. "Senior Li Xuantong,
Apakah tidak sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk tidak ikut campur di tempat yang bukan seharusnya? Mu Chen menatap Li Xuantong dan melanjutkan. Harap ingat bahwa kamu bukan keluarga Luoli, jadi kamu tidak punya hak untuk mencampuri pilihannya. Jika kamu membenci aku, jangan ragu untuk mendatangiku, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu. Apakah kamu marah? Li Xuantong tersenyum tipis ketika ekspresinya perlahan menjadi beku. Dia memandang Mu Chen dengan tatapan tajam yang mirip dengan ujung pedang dan berkata, bukannya aku ingin ikut campur dalam pilihannya. Sebaliknya, kamulah yang harus mencegahnya untuk membuat keputusan yang kurang tepat. Kamu menyukainya, tetapi kamu tidak tahu jika tetap berada di sisinya adalah penghalang besar baginya. Oleh karena itu, meninggalkannya adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil untuk kalian berdua. Aku sungguh berharap kamu mampu melakukannya dengan bijak, Li Xuantong berkata dengan nada berat. Mata Mu Chen perlahan menatap dingin ke arahnya. Dia berdiri, menatap Li Xuantong dengan dingin dan berkata, bagaimana jika aku bilang tidak? Untuk mengurangi penderitaannya di masa depan, aku tidak punya pilihan selain mengambil langkah. Li Xuantong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu dapat mencoba. Mata Mu Chen berubah dingin saat dia menatap Li Xuantong. Energi spiritual emas hitam gelap dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Li Xuantong tetap tanpa ekspresi saat dia melangkah maju. Aura spiritual dunia segera menyatu, menyebabkan langit di atas rumah kontrakan menjadi agak terdistorsi. Tekanan yang sangat menakutkan meledak dan menimpa Mu Chen. Tekanan menakutkan ini menyelimuti tubuh Mu Chen, tapi tubuhnya yang tinggi dan ramping tetap lurus seperti tombak. Matanya terpaku pada Li Xuantong dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, bahkan jika orang di depannya adalah ahli top 2 di peringkat surgawi. Mu Chen tenggelam ke tanah, menyebabkan tanah terbelah dan retakan muncul. Energi spiritual hitam gelap yang menutupi tubuhnya juga menjadi agak diredam, tetapi ekspresinya tetap tak tergoyahkan saat dia menatap Li Xuantong. Konfrontasi seperti itu berlanjut setengah menit sebelum Li Xuantong mundur, menyebabkan perasaan yang menindas segera menghilang. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu 2 bulan. Jika kamu masih tidak meninggalkan Luoli dalam waktu 2 bulan, aku akan mengambil tindakan. Kamu adalah orang yang sangat sombong. Aku percaya jika kamu berulang kali dipukuli di Akademi Beichang, itu akan menjadi kejutan psikologis yang parah bagimu. Li Xuantong melanjutkan dengan ekspresi tak peduli. Jangan tanyakan kemampuanku untuk menepati janjiku. Dan percayalah, ketika aku mengatakan bahwa kesulitan yang mungkin akan kau hadapi di masa depan akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan apa yang akan kulakukan sekarang. Jadi, aku harap kau cukup bijak untuk menghadapinya dan jangan mendekatinya. Mata Mu Chen menjadi sedingin es dan 5 jarinya perlahan mengepal menjadi tinju. Kamu harus hati-hati mempertimbangkan langkahmu selanjutnya selama 2 bulan ini. Li Xuantong tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Garis cahaya terbang dari arah itu sebelum mengungkapkan siluet akrab seorang wanita cantik. Itu Luoli. Dia jelas merasakan konfrontasi antara keduanya. Jejak kemarahan dapat dideteksi dari fluktuasi energi spiritual. Aku harap kamu tidak mengungkapkan apa yang kita katakan barusan kepada Luoli untuk membuatnya menghentikanku. Aku akan benar-benar kecewa jika itu terjadi. Li Xuantong berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa penundaan lebih lanjut, sosoknya bergerak dan menghilang ke kejauhan. Seleret desir. Begitu Li Xuantong pergi, Luoli bergegas ke bagian atas balkon kontrakan itu. Wajahnya yang cantik berpaling untuk melihat dengan dingin ke arah yang telah ditinggalkan Li Xuantong. Setelah itu, dia menatap Mu Chen dengan mata seperti kaca dan berkata, dia tidak melakukan apapun padamu kan? Mu Chen melihat ke belakang dan tersenyum, matanya agak kabur. Tidak. Luoli menatap Mu Chen, dan kemudian berkata dengan sedikit ragu. Dia tidak mengatakan apa-apa kan? Mu Chen menatap mata Luoli yang jernih dan indah seperti kaca dan kemudian tiba-tiba meraih tangannya ke dalam pelukannya. Terkejut, gadis muda itu terlalu lambat untuk bereaksi dan seketika pipinya yang halus memerah, tetapi dia tidak berusaha mendorongnya menjauh. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu Mu Chen. Luoli.
Mu Chen menundukkan kepalanya, ringan menghirup aroma lembut rambut gadis muda itu, sebelum dia berkata dengan lembut. Tidak peduli apa, terlepas dari berapa harga yang harus kubayar atau usaha yang harus kulakukan, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Lengan putih gadis muda itu membungkus ringan di pinggang Mu Chen saat wajahnya bersandar di dada Mu Chen. Kelembutan mengalir di matanya yang jernih saat kepalanya indahnya dengan lembut mengangguk. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Li Xuantong yang sudah menghilang. Sebuah cahaya berkumpul di pupilnya yang gelap. Li Xuantong, aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, tetapi jika kamu benar-benar ingin terlibat, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mudah. Mu Chen tahu bahwa Li Xuantong sulit dihadapi, jauh lebih sulit daripada Yang Hong. Tetapi, dia juga mengerti dengan jelas bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa membuatnya menyerah, tidak peduli apa konsekuensinya. Luoli, aku...